Hati-hati dengan kesombongan. Allah paling tidak suka dengan orang yang sombong. Demikian juga tidak ada orang yang suka dengan orang sombong. Sahabat kita, saudara kita, mereka pasti juga tidak ada yang suka kalau berhadapan dengan orang yang sombong. Tapi lucunya nih, sadar atau tidak, kesombongan itu seringkali bersemedi di hati kita, tetapi kita tidak menyadarinya. Sepertinya kita orang rendah hati dan tidak sombong, padahal dari sikap perkataan terlihat bahwa kita sebenarnya juga sedang menyombongkan diri kita. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rest in God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang setiap hari mengundang kami untuk mengalami kelegaan. Kami sangat percaya dalam anugerah-Mu. Engkau peduli dengan hidup kami dan masalah hidup kami. Saat ini kami membawa semua hal yang menjadi beban berat di hati kami. Berikan kelegaan, berikan ketenangan, damai sejahtera. Iman kami meyakini bahwa Tuhan akan membuka jalan keluar, memberi kekuatan hikmat, sehingga kami bisa menyelesaikan setiap masalah yang kami hadapi. Bapa, kami juga rindu untuk mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara supaya kami semakin mengerti bagaimana kami menjalani hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hati-hati dengan kesombongan. Allah paling tidak suka dengan orang yang sombong. Demikian juga tidak ada orang yang suka dengan orang sombong. Sahabat kita, saudara kita, mereka pasti juga tidak ada yang suka kalau berhadapan dengan orang yang sombong. Tapi lucunya nih, sadar atau tidak, kesombongan itu seringkali bersemedi di hati kita, tetapi kita tidak menyadarinya. Sepertinya kita orang rendah hati dan tidak sombong, padahal dari sikap perkataan terlihat bahwa kita sebenarnya juga sedang menyombongkan diri kita. Untuk itu kita perlu mengenali gejalanya supaya kita bisa mengantisipasinya. Kita tidak benar-benar menjadi orang yang sombong. Kita cepat mengatasinya. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 8-14. Perikop ini merupakan catatan tentang riwayat hidup Amazia yang mengisahkan bagaimana hatinya yang angkuh, yang sombong, tetapi kemudian direndahkan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan menjatuhkan hukuman atas dosa kesombongan ini. Inilah gejala kesombongan yang mulai bersemai di hati seseorang. Yang pertama, kesombongan itu akan membuat orang suka cari gara-gara. Ayat 8 dikatakan begini, pada waktu itu Amazia menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, raja orang Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Saudara, orang-orang yang angkuh, orang yang sombong, itu memang suka begitu, suka menantang orang lain. Keangkuhan Amazia mengakibatkan timbul masalah dengan orang Israel, saudaranya. Di tengah pesta pora atas kemenangannya di lembah Asin atas Edom. Itu kita bisa baca di ayat yang ke-7. Amazia menantang Yoas raja Israel untuk berperang.
Amasya menuntut Yoas tunduk kepadanya. Jika tidak, maka akibatnya adalah perang. Kita akan berperang. Kesombongan itu selalu mencari gara-gara, mengakibatkan ada banyak masalah dengan orang-orang di sekitarnya. Keangkuhan, kesombongan akan menciptakan permusuhan dengan orang lain, termasuk dengan teman dekat, dengan saudara kandung, dengan sahabat akrab. Itu pun akhirnya jadi permusuhan karena apa? Ada salah satu yang menyombongkan diri, yang mencari gara-gara. Tidak ada alasan untuk bermusuhan, untuk bertikai, tetapi dia menantang, dia mencari gara-gara sehingga ribut. Oleh sebab itu, hati-hati kalau suatu waktu kita kok mendadak ingin cari gara-gara ini, mengganggu sahabat atau saudara dan nantangin ini. Jangan-jangan di hatimu mulai dikuasai keangkuhan dan kesombongan mulai bersemai. Kalau ini terjadi, kita yang akan rugi. Kita tidak hanya dapat musuh dari sesama kita, tetapi kita sedang berhadapan dengan otoritas dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Hati-hati. Yang kedua, kesombongan itu, orang yang punya kesombongan biasanya tidak mau menerima nasihat. Ini terlihat di ayat 11. Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan. Sebab itu majulah Yoas raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka. Ia dan Amasya raja Yehuda di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Peringatan Tuhan melalui jawaban Yoas itu sama sekali tidak dapat meredakan kesombongan Amasya. Dia sudah dikuasai keangkuhan sehingga dia tidak bisa melihat dirinya sendiri secara objektif. Akibatnya Amasya harus membayar mahal akibat kesombongannya, bahkan Yerusalem dengan bait Allahnya serta seluruh Yehuda, wilayah Yehuda akhirnya mengalami dampak yang buruk dari kesombongan rajanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kesombongan selalu membuat mata yang memilikinya menjadi buta, sehingga tidak bisa melihat keberadaan yang sebenarnya. Dia menempatkan dirinya sebagai orang yang terlalu hebat, orang yang boleh bertindak semena-mena, boleh merendahkan orang lain. Tidak boleh ada orang lain yang lebih baik dari dia. Orang yang sombong akan selalu menempatkan pemiliknya, menempatkan orang di sekitarnya itu lebih rendah dan melihat dirinya selalu ada di tempat yang lebih tinggi. Dan kesombongan juga akan membuat orang yang memilikinya, orang yang sombong ini tidak akan pernah mau menerima teguran dan nasihat karena dia merasa dirinya pintar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, mampu. Jadi tidak usah ada orang yang menasihati. Kebenaran dia ukur dari dirinya sendiri, bukan dari kebenaran Tuhan, bukan dari nasihat orang-orang bijaksana. Namun sayangnya akhir dari kesombongan itu hukuman, penderitaan, kehancuran. Oleh sebab itu berhati-hatilah dengan hatimu ketika mulai bersemai kesombongan. Bersyukur kalau saat ini kita diberkati Tuhan. Bersyukur saudara-saudara kalau pekerjaanmu itu semakin naik. Bersyukur kalau bisnismu, usahamu semakin berhasil, bisa ekspansi kemana-mana. Bersyukur kalau keuanganmu tambah baik. Bersyukur kalau engkau bisa mencapai prestasi-prestasi yang lebih dari sebelumnya. Bersyukur untuk semua hal baik yang diberikan Tuhan, membuat hidupmu naik, membuat hidupmu lebih maju, membuat hidupmu lebih berkembang. Bersyukur, ingat itu adalah kasih karunia Tuhan.
Jangan biarkan ketika saudara berada di atas, berada di puncak, hatimu mulai dikuasai kesombongan. Ada keangkuhan menganggap diri lebih baik, lebih hebat, lebih mampu, dan mulai merendahkan orang lain, mulai tidak mau dengar nasihat, mulai melupakan Tuhan. Hati-hati, karena kesombongan yang kita biarkan menguasai hidup kita akan membawa kita pada kehancuran, akan membuat kita berhadapan dengan kekuatan Tuhan yang dahsyat, kedaulatan dan kekudusan Tuhan. Kita harus mewaspadai keangkuhan dan kesombongan yang mulai bersemeh di hati kita. Ingat selalu kebaikan anugerah Tuhan dan bersyukur menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Tetap berserah, tunduk pada pimpinan Tuhan. Mari kita datang di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur anugerah-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih berkat-Mu luar biasa membuat kami bisa menyelesaikan masalah-masalah kami dengan baik. Rumah tangga kami Tuhan berkati, pekerjaan kami Tuhan berkati, pelayanan kami Tuhan berkati. Segala sesuatu yang baik yang berasal dari Engkau kiranya selalu mengingatkan hati kami untuk selalu bersyukur. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami waspada dengan kesombongan. Kiranya Roh Kudus menjamah, menerangi hati setiap kami yang saat ini bersama-sama dengan Resenggat. Kalau ada keangkuhan, ada kesombongan, biarlah kami senantiasa menyadarinya dan membuka hati untuk diubah, dijamah oleh kebenaran firman Tuhan. Kami kembali dengan rendah hati datang kepadamu, mengucap syukur atas semua hal yang Tuhan sudah berikan, dan kami bertanggung jawab mengelolanya dengan penuh rasa hormat kepadamu dan menjadikan semua itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sedang berjuang dengan masalah-masalah dan situasi sulit. Tuhan tolong mereka, dan biarlah lewat pertolongan-Mu mereka semakin mengasihi dan semakin menghormati Engkau. Anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit dalam kelemahan tubuhnya, mari Bapa, Engkau ulurkan tangan-Mu, jamah sakit penyakitnya sehingga ada kesembuhan. Lewat kesembuhan itu biarlah mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin rendah hati, semakin lembut untuk dibentuk oleh Tuhan. Semua hal baik yang Tuhan lakukan, biarlah itu semakin mendatangkan kemuliaan dalam hidup-Mu, menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan juga jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua malam hari ini sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.